Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam kepada narasumber dan juga IBT Hero sekalian. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya di Z-Talk malam hari ini. Perkenalkan, saya Seva Rimadanti, boleh disapa Seva, selaku fasilitator Z-Talk spesial yang akan bersamai IBT Hero sekalian untuk membahas proyek karbon berbasis pengelolaan limbah organik melalui biokonversi. Bersama dengan narasumber hebat kita yakni Bapak Markus Susanto, SHMHICC selaku CEO PT Magot Indonesia Lestari. Luar biasa teman-teman sekalian. Nah, berikutnya untuk pemanasan dulu mungkin boleh diberitahukan, kita cek sama-sama bagaimana semangat teman-teman semua pada malam hari ini. Boleh diketikkan manakah yang paling mewakili teman-teman untuk emotikan yang sudah ditampilkan di layar. Silahkan diketikkan di kolom chat atau boleh ditampilkan di Zoom juga, silahkan. Nomor manakah yang paling menggambarkan kabar dari teman-teman malam hari ini? Oke, ada yang berapi-api? Adakah yang mungkin tidur mengantuk karena sedang sering hujan, lagi musim hujan? Boleh silakan diketikkan di kolom chat atau diketikkan angkanya saja. Oke, luar biasa. Terima kasih responnya teman-teman. Nampak ada yang berapi-api, ada juga yang berbunga-bunga. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas responsnya. Ada yang berapi-api, antusias luar biasa ya malam hari ini. Nah, berikutnya kami ingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk dapat memfollow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri atas Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest. EBT Heroes nanti cukup search saja Zona EBT dan akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru dan terbarukan yang pastinya akan bermanfaat untuk EBT Heroes. Berikutnya, EBT Heroes kami informasikan juga bahwa zona EBT menyediakan sertifikat karbon yang dapat teman-teman beli guna dapat mengimbangi jejak karbon yang dihasilkan setiap hari. Hal ini tentu penting sebagai bentuk kontribusi kita ya untuk melawan perubahan iklim dan juga sebagai upaya untuk mendukung proyek-proyek yang membantu pengurangan gas emisi rumah kaca. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat untuk membeli sertifikat karbon pada saat registrasi, malam hari ini boleh sekali langsung di-scan atau pindai saja kode QR yang sudah ditampilkan di layar untuk menuju ke pembelian. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama kita wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Nah, IBT Heroes selanjutnya masih ada yang seru-seru lagi dari selain itu juga Zona IBT juga menyediakan sertifikat energi terbarukan atau REC. Untuk pembelian juga dapat langsung diakses melalui scan QR yang sudah ditampilkan di layar, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya teman-teman masih ada hal yang seru dari zona EBT di sini nanti dapat memperoleh hadiah yang seru dan juga menarik apabila teman-teman berbagi cerita ketika mengikuti zona akademi termasuk Zitalk malam hari ini. Nah, caranya bagaimana? Silahkan dibagikan ceritanya, boleh bentuknya foto atau video selama talkshow dengan Pak Markus nanti berlangsung. Nah, ceritanya boleh berupa ilmu atau materi, mungkin keseruannya yang dikemas secara kreatif dan juga menarik. Sebelumnya dipastikan juga teman-teman sudah mengikuti akun Instagram kami di @zona_ebt dan juga dipastikan sudah join grup WhatsApp-nya. Untuk tiga peserta dengan cerita atau konten yang paling menarik dan kreatif nanti akan mendapatkan hadiahnya. Silakan ditunggu pengumumannya nanti di grup WhatsApp dan Instagram kami. Dipastikan untuk mengupload keseruannya juga ya teman-teman. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan juga untuk diajukan melalui grup koordinasi kita atau langsung ke official WhatsApp Zona EBT saja. Mari abadikan nomor kalian dan dapatkan juga hadiah serunya. Berikutnya kita akan segera memasuki sesi pematerian. Akan tetapi kurang enjoy rasanya kalau IBT Heroes belum berkenalan dan berbagi sedikit ya terkait harapannya untuk mengikuti Zitalk pada malam hari ini. Nah, kira-kira nanti dengan kita membahas proyek karbon berbasis pengelolaan limbah organik melalui biokonversi dengan Pak Markus ya, adakah mungkin yang berkenan untuk berbagi harapannya, ekspektasinya mengikuti Zitalk malam hari ini? Mungkin di sini saya coba ajak Kak Dira Inayah mungkin ya. Halo Kak Dira, selamat malam. Halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Kak dan diberitahukan kepada teman-teman juga untuk harapannya mengikuti Easy Talk malam hari ini.
Baik, perkenalkan saya Dirainaya dari Makassar. Harapan saya untuk mengikuti Z-Talk ini, saya akan lebih aware bagaimana untuk menangani karbon dan lebih tahu menambahkan ilmu dari bagaimana cara-cara mengolah karbon, tapi dengan langkah kecil seperti dari maggot itu sendiri. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dira. Salam kenal dari Makassar ya. Nah, semoga nanti harapannya bisa tercapai dan akan dibahas lebih lanjut lagi dengan narasumber hebat kita malam hari ini. Mungkin satu lagi kita ajak peserta untuk aktif memberitahukan atau berkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Kak Fajar Heri. Selamat malam, Kak Fajar. Oke, Kak Fajar sudah terhubung Halo, dengan halo, kami. Oke, halo, halo. halo. Iya, Ya, terdengar dengan jelas suaranya. baik. Kalau saya lebih ingin memperkaya perspektif kaitannya dengan bisnis karbon itu, karena saya lebih banyak berkecimpung di sektor VOLU, Forest and Other Land Use. Jadi ini untuk memperkaya wawasan saya terkait dengan proyek karbon di bidang yang lain. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar untuk harapan dan juga ekspektasinya dari mengikuti Zitalk malam hari ini. Jadi diverse ya teman-teman untuk peserta kita malam hari ini. Ada yang memang ingin mengetahui lebih lanjut saja atau ada yang juga menambah perspektif dari sudut pandang terkait bisnis di kaitannya dengan limbah organik ini ya. Oke, langsung saja karena ini sudah terlihat ya dari jawaban teman-teman sangat antusias untuk segera menuju ke pematerian bersama narasumber hebat kita. Berikutnya akan saya bacakan terlebih dahulu terkait rules Zitel kita malam hari ini. Yang pertama, teman-teman diwajibkan mengenakan pakaian bebas rapi, lalu mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi, serta diwajibkan menonaktifkan mikrofon dan hanya menyalakannya nanti ketika sudah dipersilakan oleh fasilitator. Selain itu, disilakan juga menyalakan kameranya selama acara talkshow berlangsung. Kemudian, peserta dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat maupun via mikrofon atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara talkshow berlangsung. Serta yang terakhir tentu saja peserta diwajibkan mengikuti peraturan selama acara talkshow berlangsung. Baik, demikian rules talkshow sudah saya bacakan. Selanjutnya kita akan segera berkenalan dengan narasumber hebat kita malam hari ini. Bapak Markus Susanto, SESHMH ICC selaku CEO PT Magot Indonesia Lestari. Selamat malam, Pak Markus. Pak Markus sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat malam, Mbak Seva. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Kabarnya luar biasa, baik sekali. Luar biasa Walaupun dingin di baik. Bogor, saya di Bogor hujan terus nih. Baik, Pak. Di Jakarta yang panas saja sekarang dingin, apalagi di Bogor ya, Pak. Ya, luar biasa. Baik, tidak mengurangi semangat nih Pak Markus meskipun kondisinya sedang dingin dan juga teman-teman di sini sudah terlihat lebih antusias ya Pak ya semakin malam ini dan sudah Iya, tidak sabar untuk menyimak pematerian dari Bapak. Mungkin berikutnya langsung saja kita memasuki sesi pematerian materi pemaparan materi dari Pak Markus. Silahkan Pak Markus. baik, terima kasih Mbak Seva sekali lagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom kita malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu buat kita semua. Eh, Kepada semua peserta yang sudah hadir, saya tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Seva, tapi mungkin saya perkenalkan, nama saya Markus Susanto. Saya adalah CEO PT Magot Indonesia Lestari dan juga di beberapa perusahaan lain yang memang berhubungan dengan lingkungan dan juga berhubungan dengan agriculture. Saya izin Mbak Seva langsung ke materi kita. Waktu saya berapa menit Mbak Seva? Silahkan Bapak untuk waktunya nanti hingga pukul setengah sembilan atau ya setengah sembilan Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan Oke, dengan Q&A nanti. baik. Saya izin share screen. Apakah sudah bisa dimonitor screen-nya? Sudah Bapak, boleh di full Baik. screen juga Pak. Oke, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang biokonversi, ya. Dan tema menarik malam hari ini diberikan oleh Zona EBT. Saya menyapa Zona EBT ya, betul ya, Pak Zona Betul, ya? betul Bapak. Iya, Sebelumnya Pak Markus boleh dibantu untuk di full screen Pak supaya lebih jelas lagi nih materinya Pak. Soalnya baik, belum full screen. baik, Oke, oke.
Siap. Ya, Terima saya kasih, berikan Bapak. apresiasi dulu ya untuk zona EBT. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya berkenalan dengan EBT dengan siapa namanya yang dari Bali itu saya lupa. Ya, hari ini kita diskusi tentang proyek karbon berbasis pengolahan sampah organik melalui biokonversi. Ini adalah tema menarik karena saya terakhir baca satu news dari apa namanya statement dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup kita, dan saya melihat bahwa ternyata jumlah karbon yang akan diperdagangkan dan yang sudah diperdagangkan dari Indonesia itu menurut saya sih relatif masih sangat kecil. Dan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih buat teman-teman yang tertarik dengan tema ini. Saya berharap kita akan membangun satu ekosistem, ya, satu komunitas yang menurut saya ini adalah peluang besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendapat, bukan cuma mendapat, tapi tujuannya ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana ketika kita mengelola sampah organik dengan baik, maka bukan saja manfaat lingkungan yang kita dapat, juga kita bisa memperoleh manfaat ekonomi, dan juga saya kira ini yang luar biasa ya, dengan berkembangnya pasar karbon dunia, dengan komitmen Indonesia tentang NDC ya, setiap tahun kita hadir di COP, bahwa negara kita memberikan komitmen yang begitu luar biasa di dalam pergaulan global untuk bisa berkontribusi bagi dunia di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kita mau memulai perjalanan kita, teman-teman sekalian. Inilah yang membuat kami di PT Magot Indonesia Lestari tertarik, bukan cuma tertarik, tapi berkomitmen. Karena kami sudah sejak 2013 melakukan riset dan penelitian. Di kala itu masih sedikit sekali orang beternak maggot, dan literatur referensi tulisan-tulisan tentang maggot ini masih sangat terbatas. Ya, kemudian saya terkoneksi dengan beberapa yang ternyata pakar-pakar dari Indonesia sendiri, mereka melakukan penelitian-penelitian, tapi penelitiannya dilakukan di luar negeri ya. Jadi ada yang ambil PhD di Prancis, ada yang berkiprah di Australia dan lain-lain. Dan kemudian 2014 akhirnya kami berkomitmen bersama dengan teman-teman, disponsori oleh orang-orang yang luar biasa yang ada bersama dengan saya untuk membangun PT Magot Indonesia Lestari. Jadi beranjak dari kegalauan, kerisauan ya, tentang kondisi persampahan yang ada di Republik kita ini. Hari ini teman-teman pasti melihat setiap hari di berita problem sampah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua ya, dan ini memang bukan cuma di negara kita, di berbagai negara pun pada waktu itu 2013 2014 sudah mulai, bukan bahkan sebelumnya ya. Kemudian kami melihat bahwa kondisi TPA kita ini memang sudah sangat memprihatinkan ya. Hampir di setiap kota TPA sampah sudah overload, dan kemudian juga menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Nah, sampah kita ya, menurut data yang kita sering kali baca, itu totalnya per tahun 65 juta ton. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa dari 65 juta ton sampah itu mayoritas sampah organiknya bisa mencapai 60% ya. Baru di recycle, baru dimanfaatkan kurang lebih 7%, dan akhirnya sisanya ke TPA. Bagaimana tidak penuh TPA-nya, setiap hari dibebani dengan sampah jutaan ton ya. Kemudian di sebaliknya teman-teman sekalian, sebagai negara agraris ya, negara agraris yang mayoritas penduduknya hidup dari pertanian, peternakan, perikanan, kita membutuhkan pakan ternak yang begitu besar ya, baik pakan ternak unggas ya, ayam, ayam petelur, ayam pedaging, bebek, dan lain-lain. Juga kita membutuhkan pakan ikan yang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi ini adalah sumber protein, apalagi sekarang dengan program pemerintahan kita, pemerintah kita di MBG, kemudian sebelumnya Pak Jokowi juga mengkampanyekan bagaimana mengatasi stunting. Ini semua berhubungan dengan kebutuhan protein yang selama ini ya disupport oleh tepung ikan, fish meal, yang masih sebagian besar diimpor ya. Kemudian juga jagung juga kita masih impor jagung ya. Kemudian selanjutnya
kita juga membutuhkan pupuk yang luar biasa besar. Ya, ini saya baru update tadi datanya. Pupuk kita di Indonesia membutuhkan 15 juta ton. Dan saya lihat subsidi pupuk yang dikeluarkan oleh pemerintah anggaran tahun 2025 mencapai 44 triliun, luar biasa besarnya. Jadi ada kontradiktif teman-teman ya. Di satu pihak kita punya sampah yang berlimpah, tapi sampah itu hanya berakhir di TPA. Nah, bisa dibayangkan kalau sampah itu di TPA berarti sampah itu tidak hanya menimbulkan polusi, menimbulkan permasalahan sosial, ya, kemudian sampah itu busuk, ya, lalu sampah itu akan mengotori tanah kita, terus mengalir dia menciptakan atau menghasilkan lindi, lindinya itu akan mengakibatkan air tanah menjadi rusak ya teman-teman. Nah, di beberapa tempat misalnya di TPS Sarimukti, banyak teman-teman pegiat-pegiat lingkungan yang seringkali menyoroti bahwa sampah yang ditimbun di Sarimukti ternyata itu mengalir dan alirannya itu sampai ke danau-danau yang ada di bawahnya. Ya, bisa dibayangkan. Padahal danau tersebut menjadi sumber mata air, kemudian sumber air minum di daerah-daerah yang ada di hilir, teman-teman sekalian. Itulah kondisi yang kita hadapi di Indonesia, sehingga akhirnya kami mencoba berusaha melakukan berbagai macam riset dan akhirnya secara konsisten kami masuk ke dunia Black Soldier Fly, ya. Kami berkenalan dengan BASF Maggot dan dengan BASF Maggot itu ternyata kita dapat menghasilkan produk-produk yang bernilai. Ya, nanti teman-teman mungkin di sesi lain kita akan diskusi kalau ada yang mau mendalami bagaimana membudidayakan maggot. Tapi karena hari ini kita bicara fokus kita tentang bagaimana biokonversi ini bisa memberikan manfaat untuk proyek karbon, ya, perdagangan karbon ke depan. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di slide ini bagaimana sampah dikelola yang pada umumnya ya teman-teman, sampah yang ada itu baik sampah yang sifatnya organik maupun non-organik ya. Nah, saya langsung loncat ke sini. Kenapa? Karena sampah yang dihasilkan berapapun ya di setiap kota, ton per day sampah yang dihasilkan itu kita fokus di sampah organik ya. Sampah non-organik itu berupa kertas, berupa metal, plastik, dan berbagai unsur ya yang selama ini dibuang ke TPA itu sesungguhnya sampah non organik ya banyak yang memiliki value ya, tetapi tadi saya sampaikan di depan baru sekitar 7% dilakukan recycle, artinya masih punya potensi yang cukup besar ya. Tadi saya di depan katakan 60% komposisi sampahnya organik, tapi saya kurangin ya, mungkin saya ambil angka 40-50% saja di sini ya. Nah, bagaimana nanti memanfaatkan 40-50% ini ya untuk menghasilkan produk melalui biokonversi Black Soldier Fly, nanti kita cerita. Tapi saya ingin cerita dulu di sini sampah untuk sampah yang non-organik ya. Artinya sampah non-organik yang dihasilkan hari oleh masyarakat penduduk kita itu banyak sekali yang belum dimanfaatkan. Pertanyaannya ya, jawabannya sederhana sebetulnya. Karena sampah di Indonesia, di negara kita itu belum terpilah. Ya. Lalu kalau dilanjutkan, kenapa belum terpilah? Ya. Sesungguhnya ini kesadaran yang belum muncul karena budaya, karena juga law enforcement yang belum berjalan, dan ada kalanya juga ketika ada ketentuan memilah sampah, ya kalau kita lihat di mall, di kantor-kantor, di tempat-tempat umum, kotak-kotak sampahnya banyak dengan warna hijau, kuning, merah, biru, dan lain-lain. Tapi ketika truknya datang jadi satu lagi. Sehingga akhirnya itu berangkat ke TPA, sampahnya tercampur di sana. Nah, teman-teman, saya memulai dengan skala kecil. Ya, awalnya kita hanya bergerak mulai dari 1-2 ton ya, untuk melakukan riset. Ya, kami melakukan pemilahan sampah sendiri dan memang luar biasa ya, biaya pemilahan sampah itu kami hitung kurang lebih sekitar 50-60% dari total biaya pengelolaan sampah ya, untuk bayar tenaga dan lain-lain. Tetapi kemudian berkembang ya, kami melakukan upaya-upaya tentunya edukasi, sosialisasi
ya dan membangun ekosistem komunikasi dengan teman-teman para produsen sampah antara lain hotel, restoran, kafe, ya catering dan juga industri-industri yang menghasilkan sampah organik ya. Setelah kami melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait tersebut dan dibangun dengan satu kesadaran ya, satu visi yang sama untuk membangun dunia ini jadi lebih baik dan akhirnya kami memperoleh beberapa sumber ya sumber-sumber sampah organik sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan sampah organik yang sudah terpilah. Meskipun tidak 100% ya teman-teman, ada 5-10% apa namanya unsur-unsur yang non organik terbawa, tetapi itu tidak terlalu sulit untuk kami kelola ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini non organik itu banyak teknologi yang bisa mengelola dan mengatasi persoalan sampah non organik antara lain dengan pirolisis, sekarang ada waste to energy ya, ada RDF dan berbagai macam teknologi yang berkembang sekarang ini. Yaitu bagiannya teman-teman yang urusan apa yang memiliki keahlian di bidang non-organik. Tapi bisa dibayangkan teman-teman, kalau negara kita, seluruh penduduk dengan regulasi, dengan law enforcement, semua di-empower, ya, diberdayakan untuk melakukan pemilahan sampah, ya, maka fokus kami di sini apabila sampah organik ini terdipilah di depan, di timbulan ya teman-teman ya, di timbulan. Di hulunya kita pilah, sesegera mungkin kita tangkap, maka sampah non-organik berupa plastik, kertas, dan unsur-unsur lain itu akan jauh lebih mudah dikelola. Ya, jadi kadangkala sering dalam diskusi orang membandingkan negara kita dengan Singapura, dengan Eropa gitu ya, tetapi tidak melihat secara holistik bagaimana Eropa mengelola sampah, bagaimana masyarakatnya di Jepang, di Singapura disiplin memilah sampah. Jadi dibandingkan hanya ujungnya saja. Nah, apabila Indonesia ya, ini kita memiliki kondisi yang agak berbeda dengan negara-negara lain. Kita punya iklim tropis, ya, curah hujan kita cukup tinggi, ya sekarang lagi musim hujan. Jadi memang sampah ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekarang gilirannya kita masuk ke sampah yang organik. Apabila 40-50% sampah itu merupakan sampah organik, teman-teman, ya, dan sampah organik pun tidak semuanya bisa dimakan oleh maggot. Ya, karena ada sampah organik yang cepat busuk, yang fast digestible, dan ada yang sampah yang agak lama, slow digestible. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi proses apa namanya dekomposisi terhadap sampah tersebut. Tapi tidak usah khawatir, teman-teman. Sampah yang saya sampaikan malam hari ini adalah sampah yang busuk, yang cepat busuk. Nah, kalau sampah cepat busuk, otomatis sampah inilah yang harusnya menjadi musuh kita bersama. Bukan untuk diperangi, teman-teman ya. Bukan untuk diperangi, tetapi musuh yang untuk kita temani, ya kita kelola melalui proses biokonversi. Ya, jadi teman-teman, sampah ini awalnya masalah, ya. Tetapi kalau kita tahu dengan knowledge, dengan hikmah, dengan karomah ya, dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita ya, melalui budidaya black soldier fly ya, budidaya maggot ini, sampah organik tersebut kita proses dengan yang kita sebut biokonversi ya. Jadi dengan biokonversi ini sampah organik kita ubah ya setiap hari untuk menghasilkan baik itu protein ya berupa larva maggot yang dipanen pada umur ke-15, biasanya kita lakukan seperti itu ya, itu bisa langsung dijadikan pakan ikan, pakan ayam, pakan ternak ya, atau dalam skala besar itu bisa digunakan untuk menjadi bahan baku kosmetik ya, untuk menjadi bahan pakan, dibikin pelet dan seterusnya ya, karena kandungan larva maggot BSF ini luar biasa. Jadi teman-teman ini belatung atau maggot atau larva tadi memiliki bukan cuman ketika dia hidup mengeluarkan enzim-enzim yang sangat
bermanfaat, ya, mikroba yang luar biasa. Kemudian juga dia menghasilkan ketika dia memakan sampah ini, ya, mengurai sampah ini. Proses yang dilakukan metabolisme larva ini juga mengeluarkan apa namanya tadi enzim, sehingga residu yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh si larva maggot itu sangat bermanfaat, langsung bisa dijadikan pupuk untuk melakukan remediasi, ya, menyuburkan tanah, dan nilainya juga cukup besar. Nah, teman-teman. Jadi pada waktu itu penelitian kami baru sampai di situ, ya, sebelum isu atau sebelum apa namanya tentang karbon ini mulai naik di permukaan, ya. Dan ketika isu tentang karbon ini mulai bergulir, teman-teman, kami mempelajari bagaimana caranya bukan saja kita mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, tetapi kami juga ingin berkontribusi, ya, turut mendukung program-program pemerintah supaya kita menjadi salah satu apa namanya kontributor di dalam kegiatan proyek karbon ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman, apa yang kita upayakan, kami bersama dengan teman-teman seluruh tim yang ada, ya, kami mempelajari dari nol, dan memang tidak mudah apa yang dikerjakan karena dokumentasinya, paperworks-nya, kemudian juga simulasi dan kemudian verifikasinya itu membutuhkan fokus, tenaga, energi, dan biaya yang tidak sedikit. Dan kesempatan ini juga tentunya saya tidak lupa menyampaikan apresiasi, walaupun baru sedikit, ya teman-teman, dari total biaya yang dikeluarkan, tetapi kami didukung oleh BPDLH, ya. Apa namanya, BPDLH telah membantu kami juga di dalam mendukung pembiayaan untuk mendapatkan sertifikasi registrasi nasional SRN di Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Jadi teman-teman, setelah diproses Black Soldier Fly ini menjadi pupuk dan protein, tahapan-tahapan di dalam proses itulah yang kita bukukan, yang kita dokumentasikan, mulai dari kegiatan menerima sampah organik, ya, kemudian memprosesnya di dalam biokonversi tadi, sampai hasilnya menghasilkan produk, ya, itu kita sebut di dalam satu bentuk yang namanya seperti ini, teman-teman, the system boundaries. Ya, saya ke sini dulu, saya loncat dulu ke sini. Ya. Jadi sampah yang berasal dari berbagai sumber, ya, organic waste resources ini, dari area komersil, ini dari hotel, mall, ya, supermall, dari rumah sakit, dan segala sumber-sumber sampah, ya, ini kita angkut, ya, ada yang diangkut oleh kendaraan kami, ada yang juga dikirim oleh kendaraan klien, gitu ya, sampai di area biokonversi kami, ya. Sejak masuk ke dalam area, ya, ini namanya the system boundaries, jadi batasan sistem yang ada di dalam kegiatan kami yang kita sebut nantinya Project Karbon ini, ya. Ini akan kita catat, ya, kita timbang, kita dokumentasikan, kita hitung setiap kilogram sampah organik yang masuk ke dalam area kami itu akan dihitung, ya. Demikian juga angka-angka yang mengakibatkan berkurangnya tadi, ya, itu bukannya mengurangi kredit dari si karbon tadi, teman-teman, karena contoh misalnya untuk mengangkut sampah ini menggunakan kendaraan, ya. Nah, kendaraan ini menggunakan bahan bakar tentunya, ya, sehingga bahan bakar ini tentunya akan menjadi nilai pengurang dari kredit yang kita dapat, ya. Demikian pula di dalam proses biokonversi ini, teman-teman. Karena di dalam proses biokonversi ini kita menggunakan juga energi, ada energi listrik, ya, kemudian ada mesin pencacah yang menggunakan bahan bakar apa namanya solar, ya, itu juga akan menjadi faktor-faktor pengurang, ya, sehingga nanti nilai karbon yang dihasilkan, nilai emisi karbon yang dikurangi berapa, nanti akan diperhitungkan sehingga akhirnya netonya seperti apa, ya teman-teman. Itu semua masuk di dalam sistem boundaries ini, ya. Jadi saya ingin gambarkan secara makro dulu, secara garis besar dulu, nanti mungkin di dalam diskusi kita bisa sama-sama belajar, ya teman-teman, ya. Saya juga belum jadi pakar nih teman-teman, ya. Ada pakarnya lagi yang bisa nanti membantu kita untuk
melakukan verifikasi dan validasi. Saya ingin kembali ke sini, teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ternyata dari kegiatan ini, ya, ini bukan cuma kita mendapat manfaat, sekali lagi, ya, tetapi kita juga eh, langsung ke downstream-nya, ya, jadi ke produk turunannya lagi. Dari pupuk kita melakukan integrated farming, ya. Integrated farming ini kemudian hasilnya dimanfaatkan, ya, untuk misalnya saya ambil gambar begini, saya dari pupuk yang dihasilkan dari BSF tadi, ya, lalu kita menanam jagung, teman-teman. Ya, jagung di area yang sekian ratus hektar, ya, kemudian jagung yang dipanen itu kita jual ke peternakan sapi, ya, teman-teman. Lalu kemudian di peternakan sapi itu dijadikan silase, ya. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan peternakan sapi, sapinya mengeluarkan kotoran, kotoran sapinya itu kita manfaatkan untuk juga menyuburkan lahan perkebunan, dicampur dengan fras, ya, atau kasgot atau pupuk BSF tadi, sehingga ini tanahnya menjadi semakin subur. Tentunya ini akan menekan biaya operasi di dalam kegiatan perkebunan. Demikian juga kami punya peternakan ayam, teman-teman, ya. Jadi di peternakan ayam itu pada umumnya kotoran yang dikeluarkan oleh ayam-ayam petelur tadi menghasilkan gas amonia, ya. Ini juga menimbulkan metan juga, teman-teman. Tapi kami belum hitung, ya, belum melakukan kalkulasi ke sana, ya. Tapi saya cerita gambaran kasarnya aja bahwa di dalam peternakan ayam ini, ya, kotoran-kotoran ayamnya kami tebar bibit larva BSF. Tujuannya yang pertama, sehingga kandang ayam kami itu tidak bau sama sekali. Ya, bisa dibayangkan kalau kandang ayam itu baunya seperti apa. Tetapi kalau teman-teman mau datang, mau nguji gitu ya, mau coba lihat, membuktikan, silahkan. Peternakan ayam kami sama sekali tidak menghasilkan bau. Ya, karena kotoran ayamnya itu dimakan maggot langsung saat itu juga. Dan setiap minggu kita panen kotoran ayamnya, itu bisa langsung digunakan untuk pupuk yang ada di kebun kami. Ya, itu sirkular. Ya, kemudian pupuknya menyuburkan lahan perkebunan jagung, jagungnya nanti dipanen, kemudian jagungnya setelah kering kembali lagi dimakan oleh ayam. Jadi terjadi circular ekonomi. Nah, untuk tahap yang seperti itu kita belum memperhitungkan di dalam daftar isian aksi mitigasi atau yang istilahnya daftar rencana aksi mitigasi DRAM, ya, yang didaftarkan di dalam registrasi nasional di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kami belum masuk ke sana. Jadi yang kami masukkan, yang kami daftarkan adalah proses biokonversinya dulu, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kita masuk ke ini yang saya ceritakan tadi, ya, teman-teman, ya. Jadi bagaimana integrated farming ini juga bisa mengurangi emisi atau gas rumah kaca di dalam kegiatan ini. Nah, tadi kita sudah ke sini. Saya ingin diskusi lebih jauh, ya, tentang kenapa Black Soldier Fly. Nah, ya, saya berharap dalam pertemuan ini kita bisa punya satu visi yang sama, ya, supaya mungkin teman-teman dari berbagai daerah, tadi saya dengar ada yang dari Makassar dan lain-lain. Saya juga belum lama dari Gorontalo, ya. Di Sulawesi juga persoalan sampah hampir kurang lebih sama, ya, problematikanya. Tapi saya yakin kalau kita punya semangat yang sama, ya, kita memanfaatkan makhluk kecil yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa ini, ya, apabila kita budidayakan dengan cara yang tepat, ya, dan dikelola dengan baik, sampah organik dipilah di hulu, di timbulan, pemerintah daerah membuat satu regulasi untuk memilah sampah, ya, lalu kita empower, kita dorong lagi teman-teman yang ada di bank sampah mungkin yang punya otoritas dan lain-lain, kita bergandengan tangan sama-sama, maka sampah itu, ya, bukan lagi menjadi sampah. Ya, saya selalu di dalam setiap presentasi saya katakan bahwa waste is waste. Ya, waste is only waste if we waste it. Ya, kalau kita memandang apapun yang ada di depan mata kita itu sampah, maka akan jadi sampah. Ya, tetapi kalau kita melihat sampah itu dari sudut pandang yang lain, bisa kita manfaatkan, ya, dan kemudian juga
pola pikir kita tidak lagi linear, teman-teman, tetapi circular, maka sampah dengan ilmu pengetahuan, dengan knowledge yang baru yang kita bisa pelajari, dan juga dengan visi tadi bahwa ada manfaat di balik itu yang begitu besar, ya. Asal kita tahu caranya dan kita lakukan dengan benar, maka itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah waste reduction, ya, pengurangan sampah ke TPA. Ya, itu akan luar biasa bermanfaat bagi kelangsungan bumi kita, ya, dalam jangka panjang untuk generasi mendatang. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan output berupa protein, ya, pakan, ya, ternak, dan fertilizer. Kemudian tentunya ini kita bicara malam hari ini tentang mereduksi emisi karbonnya, dan juga dapat karbon kredit yang akan diperdagangkan di bursa karbon, dan tentunya manfaat-manfaat kesehatan lainnya. Baik, saya lanjut ke sini teman-teman, tapi mungkin ini lebih detail ya bagaimana manfaat larva BSF, bukan cuma larva sebetulnya, lalat black soldier fly ini memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, ya. Hari ini pupuk yang dihasilkan dari larva BSF di Malaysia harganya Rp1.500, kurang lebih sekitar 4,5 juta ya, atau 5 jutaan gitu per ton ya. Jadi harganya sekitar 4.500 sampai 5.000 rupiah per ton di Malaysia, teman-teman. Dan hampir seluruh kebun durian di Malaysia favorit menggunakan pupuk maggot. Mereka menyebutnya BSF fertilizer. Ya, itu yang kandungan asam aminonya tinggi dan lain-lain. Ya, bukan cuma di Malaysia, ya, teman-teman kami di sana. Jadi saya terus terang sama teman-teman nih agak sedikit nyombong lah ya, karena dulu kami yang membantu mereka untuk mendevelop bagaimana kegiatan BSF ini terjadi di sana ya. Jadi Menteri Pertanian Malaysia datang ke tempat kami, ya, mereka berkunjung membawa ahli-ahli agronominya, ahli-ahli peternakannya. Lalu setelah mereka belajar di tempat kami, saya diundang ke sana. Jadi kami sampai hari ini masih memiliki hubungan baik, kita sering komunikasi ya. Dan tentunya berharap di Indonesia ini juga akan berkembang nanti secepatnya nanti ke depan, teman-teman ya. Ini adalah manfaat yang bisa dihasilkan oleh BSF larva dan juga BSF fertilizer ya. Kemudian, nah, saya kira ini adalah konsep juga yang selama ini ya, ini adalah fakta kenyataan kita yang selama ini sampah dari berbagai sumber ujungnya ada di TPA ya. Padahal di bawah ini gambar ya, bila mana kita hitung dengan baik, dengan cermat, dan didukung dengan berbagai regulasi, ya, maka sampah yang tadinya cuma ke TPA itu akan menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Ya, nilainya bukan miliar lagi, triliun, teman-teman. Ya. Ya, ini saya ambil gambaran untuk sampah DKI Jakarta yang kurang lebih setiap hari 7.800 ton. Ya. Kalau organiknya 50%, ya, lalu saya ambil angka 25% itu busuk organiknya, maka kita punya potensi sebagai bahan pakan maggot itu 975 ton per hari. Ya, 975 ton bila mana kita hitung, kita kalkulasi dengan eh, asumsi tertentu mendapatkan nilai karbon ya, atau emisi karbon yang dikurangi itu sekitar 1.716. Ya, nilai karbonnya. Itu kalau di 4 juta US sekitar 51 miliar. Itu hanya dari dagang karbonnya, teman-teman. Belum dari nilai protein, pakan, dan juga pupuk. Ya, jadi kalau kita punya komitmen yang serius benar-benar ya, maka dari pengurangan sampah organik ke TPA, kemudian sampah organiknya diproses dengan biokonversi, lalu kemudian kita daftarkan di SRN, ya, lalu proses semuanya metodologi dan lain-lain dipenuhi, maka tentunya ini adalah peluang yang besar buat kita semua, dan berharap nanti setelah pertemuan kita malam hari ini kita bisa punya grup sendiri. Barangkali teman-teman ada yang tertarik bekerja sama juga dengan kami di PT Maggot Indonesia Lestari untuk menjadi bagian ya, bagian yang sama-sama mendukung kegiatan ini, sehingga teman-teman yang mungkin apa namanya bisa mengikuti proses sesuai dengan metodologi, kemudian proses sesuai dengan standar, kan sama-sama proyek karbonnya
untuk mendapatkan nilai karbon dan juga manfaat-manfaat yang lain. Ya, teman-teman, ini kalau di DKI saja tadi dihitung seperti itu, maka selain dari nilai karbon yang tadi saya sampaikan, 3,4 juta US dollar, ada manfaat ekonomi baik feed, ya, pakan ternak maupun fertilizer, nilainya kurang lebih 280 miliar, teman-teman. Ya, nanti kita cerita kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kenapa nggak jalan, Pak, gitu. Itu nanti seru kalau mau cerita ke sana. Ya. Baik, teman-teman, jadi saya kira why black soldier fly? Orang akan selalu bertanya. Ya, kalau ada orang yang masih bertanya seperti itu, saya kira penelitian riset secara teknis sudah tuntas. Jangan ragukan lagi kehebatan makhluk ciptaan Tuhan ini, ya, black soldier fly ini, di dalam menguraikan sampah organik. Ya, jadi memang rupanya Tuhan tuh nggak pernah main dadu, ya. Tuhan menciptakan makhluk hidupnya itu dengan fungsi, dengan manfaat yang spesifik, ya. Jadi kalau kita punya istri, kita punya orang-orang yang paling sayang dengan kita, ya, tentunya mereka akan mengantar kita terakhir sampai ke, kalau kita sudah meninggal dunia, ya, sampai ke pemakaman. Tetapi black soldier fly atau maggot atau belatung ini akan menyertai kita sampai kita di dalam liang lahat, teman-teman. Nah, mengurai seluruh tubuh, ya. Demikian pula begitu kita bicara sampah organik di apa namanya di TPA, ya tidak bisa. Tetapi kalau kita kelola dengan baik di area biokonversi, ya, dengan cara yang tepat, maka larva ini akan mengurai sampah organik dan hasilnya ini kita bisa lihat produk-produknya. Ya, kalau teman-teman ke Korea, ya, beli produk-produk kosmetik yang sudah beredar sekarang, lihat di ingredients-nya. Kalau di situ nanti tertulis insect oil, saya pastikan salah satunya itu dari oil atau minyak hasil ekstraksi dari black soldier fly. Ya, jadi tepung maggot, kemudian tepung maggot itu diekstrak, minyaknya digunakan salah satunya untuk bahan baku kosmetik, ya, untuk skincare, ya. Kemudian juga untuk suplemen, ya, suplemen cowok-cowok yang rajin nge-gym, ya, yang suka makan suplemen, itu juga ada kandungan-kandungan yang mungkin, ya, kalau produk-produk dari negara-negara tertentu itu sudah menggunakan protein yang berasal dari black soldier fly, ya. Kalau pupuk sudah selesai, ya, tadi saya sudah diskusikan. Nah, teman-teman, ternyata dari hasil risetnya beberapa university di Belanda, Wageningen, kemudian juga dari UNDP dan lain-lain yang mereka melakukan riset, black soldier fly adalah makhluk yang menghasilkan 1 juta sampai 2 juta pounds per acre, ya, dengan nilai apa namanya dengan emisi karbon yang paling rendah, teman-teman, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sapi, dengan ayam, dengan kacang kedelai, BSF ini apa namanya productivity atau yield-nya itu paling besar untuk menghasilkan protein dengan emisi karbon yang paling rendah, ya. Sehingga itulah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, negara-negara lain berkembang berlomba-lomba membangun industri seperti di Belanda ini ada Protix, ya. Di Belgia ada Entobel, dan di China juga sudah berkembang dengan berbagai macam industri, perusahaan-perusahaan yang ada logo-logonya di sini nih, teman-teman, ya. Dan ada satu kecil ini logo M nih, ya. Saya kasih tanda panah. Ini adalah Magalarva, ya, teman kita Mas Rendria namanya, sudah berkiprah karena produknya sudah diekspor ke Amerika, ya. Nah, nilai yang luar biasa yang diperjualbelikan ini sudah mencapai 3,96 billion, ya, US dollar, ya, di market size. Nah, ini adalah peluang, teman-teman. Jadi bila kita kelola dengan benar, tadi sekali lagi sampah organik kita dengan BSF, dan kita ada di negara tropis, kalau di luar negeri bikin peternakannya secanggih ini, teman-teman, kita lihat nih. Karena apa? Karena kalau mereka musim dingin, maka mereka membutuhkan heater yang luar biasa, membutuhkan pemanas, membutuhkan energi yang besar. Biaya produksi mereka pasti akan tinggi. Nah, kita dikaruniai di Indonesia ini dengan musim yang sangat bersahabat dengan reproduksi, dengan pertumbuhan larva BSF, maka sebetulnya peluang kita untuk bisa lebih cepat, ya, membangun industri protein dan pupuk dalam skala global ini akan sangat apa namanya lebih mudah, teman-teman, dengan biaya operasional yang lebih ringan, ya. Sehingga
Dan kita pun punya kesempatan ya dengan model-model sistem apa namanya biokonversi yang sederhana ya dengan biaya capex yang mungkin nilainya 15.000 US dollar atau sampai 20.000, mungkin sekitar 200 sampai 300 juta saja sudah bisa kita bangun fasilitas ya apa namanya biokonversi dengan rak-rak seperti ini ya. Kalau mau canggih ya ini ada di Swiss namanya Bühler ya. Kami pernah diskusi dengan mereka bagaimana kita membangun industri dengan modern tadi seperti di Belanda, dan biayanya juga cukup tinggi ya teman-teman. Jadi peluang-peluang seperti itu ada ya bila Indonesia nanti mau mengembangkan apa namanya teknologi-teknologi seperti ini sudah ready teman-teman. Apalagi kalau kita juga punya kesempatan lain untuk bekerja sama dengan Cina ya karena di Cina juga sudah cukup maju pengembangan teknologi budidaya BSF-nya. Baik teman-teman, saya loncat ke sini sekarang. Nah, kita bicara tentang karbon tadi ya, kita bicara tentang proyek karbon. Ada dua sebenarnya teman-teman yang kita catat ya. Karbon itu ada yang karbon avoidance, ada yang karbon removal ya. Nah, jadi satu peluang lagi tadi ya, tadi yang saya bahas di selama kita apa namanya, selama saya sampaikan topik ini adalah sampah organik yang sifatnya basah, busuk teman-teman ya, sehingga kita masuk ke biokonversi. Bagaimana sampah yang kering teman-teman seperti misalnya daun pisang ya, kulit durian. Kulit durian sebetulnya kalau dicacah, dihancurkan, difermentasi itu juga bisa jadi makanan maggot ya teman-teman ya. Kemudian saya dapat tawaran untuk mengelola limbah kulit kakao ya di salah satu industri coklat terbesar di Amerika. Ya itu apa namanya ternyata setelah kita lakukan riset itu juga bisa ya kulit kakao dicacah kemudian difermentasi lalu itu diberikan ke maggot. Itu sangat memungkinkan ya. Nah, tetapi ada juga material-material organik ya yang tidak bisa dimakan oleh maggot. Ya, tadi saya katakan ya daun kering, ya serasah itu daun-daun kering yang selama ini kan biasanya hanya dijadikan kompos, dimasukkan untuk ke sistem komposter. Ya, kemudian juga batang-batang pohon, kayu dan lain-lain ya. Nah, ini bisa dikelola menjadi biomasa ya atau kalau dengan teknologi lain lagi dijadikan biochar. Nah, biochar itu adalah salah satu produk yang bisa juga didaftarkan di registrasi nasional atau melalui metodologi-metodologi lain yang ada untuk mendapatkan karbon kredit ya karena biochar ini ternyata juga bukan cuma menyuburkan tanah manfaatnya ya tetapi dia bisa apa namanya bisa diperhitungkan di dalam perhitungan karbon ya. Nah, jadi teman-teman kalau dua produk ini ya yang dari organik dijadikan biochar, kemudian organik basahnya dijadikan dengan proses biokonversi ya yang menghasilkan pupuk, protein dan lain-lain. Kalau pupuk nanti dimanfaatkan di dalam agroforestry ya. Saya baru baca artikel tadi Pak Menteri Kehutanan baru ingin apa namanya membuat satu mendorong ya sudah ada tapi mendorong mungkin lebih besar lagi kegiatan agroforestry yang ada di apa namanya di Indonesia ya. Jadi kalau pertanian atau agroforestry ini dikembangkan mendukung ketahanan pangan tentunya membutuhkan pupuk ya. Pak Presiden membuka lahan sawah 1 juta hektar di Papua. Maka kebutuhan pupuknya sudah pasti meningkat. 1 hektar itu membutuhkan pupuk, kalau pupuk kimia sekitar 400 sampai 500 kilogram 1 hektar. Nah, kalau 1 juta hektar, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan? Di Papua nggak ada pabrik pupuk, teman-teman. Ya, dari mana itu pupuk mesti dikirim? Ya. Nah, sekali lagi saya katakan kita punya potensi sampah organik. Kalau tadi 50% saja dari total sampah yang dihasilkan 60 juta ton, kita punya bahan baku 30 juta ton per tahun. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Ini kita ngomongin skala industri. Ya, nanti kita diskusi lagi lebih jauh tentang
kebijakan pemerintah yang membangun PLTSA atau waste to energy. Ini menarik teman-teman. Ya, jadi tadi ya hubungannya tadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat satu gambaran yang holistik nih, yang komprehensif. Bagaimana kalau kita mengelola sampah tadi, khususnya yang organik, organik keringnya bisa jadi biomasa, lalu bisa juga dengan biochar. Ya, biochar ini bisa diperhitungkan di dalam perhitungan karbon. Biokonversi kita sudah dalam proses sekarang sampai kepada validasi verifikasi ya. Jadi drumnya sudah, tinggal kita satu tahap lagi untuk mendapatkan sertifikasi karbon, teman-teman. Nah, saya lanjut teman-teman ya. Mungkin ini saya skip aja sampai nanti kita akan diskusi tentang bagaimana sih. Tadi kan why-nya ya, kenapa latar belakangnya. Dan sekarang kita masuk ke how to do ya. Ini bagaimana kita membuat supaya kita mendapatkan sertifikasi ya karbon tadi ya. Tentunya kami juga sama belajar dari nol teman-teman ya. Ini adalah barang-barang baru buat kami. Sehingga langkah pertama yang kami lakukan ini sharing buat kita semua ya. Sekali lagi saya bukan ahlinya di bidang ini tetapi pengalaman saya duluan dari teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita mempelajari berbagai ketentuan dan regulasi ya. Kami bekerja sama juga dengan dengan beberapa lembaga-lembaga independen ya. Kami mengirim staf kami untuk pelatihan ya saya sekalian promo nih. Mudah-mudahan di endorse dapat ini nih. Dari Andika Institute juga menolong kami, membantu kami, ada staf kami yang belajar di sana. Kemudian dari TÜV Rheinland memang mitra kerja kami ya, kami diverifikasi oleh TÜV Rheinland, lembaga independen yang memang di-endorse oleh pemerintah ya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan ketemu juga dengan Vera ya, ketemu dengan lembaga-lembaga yang membantu gitu ya untuk kita mendapatkan karbon ya. Tetapi paling tidak kita sendiri mempelajari ketentuan, aturan, regulasi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 21 tahun 2022. Bagaimana tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Jadi teman-teman bisa mempelajari, download dulu ini ya, bagaimana mekanisme-mekanismenya yang ada di situ, dan kemudian juga teman-teman bisa tanya, ada help desk-nya di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kalau tertarik nanti mendalami, bisa kontak nanti ke Kementerian Lingkungan Hidup ya. Kita juga nanti bisa buat grup discussion gitu ya, supaya nanti kita sama-sama belajar ya. Nah, lalu setelah kita mempelajari dasar-dasar hukum, aturan, regulasi, ya, kita memahami itu, kita juga mencari metodologi, teman-teman. Nah, khusus untuk biokonversi BSF ini, ya, salah satu rujukan yang kita pakai ini adalah, ini udah ada, teman-teman. Ya, jadi kalau diperlukan nanti saya bisa juga kasih copy atau nanti linknya ke teman-teman supaya teman-teman bisa mempelajari. Ini adalah salah satu guide ya bagaimana implementasi pemanfaatan sampah organik melalui biokonversi ya untuk mendapatkan tadi nilai karbon ya. Nah, ini prosesnya cukup panjang, sangat panjang teman-teman. Kami melakukan proses ini ya dari mulai kita mempelajari, kemudian kita mendaftarkan daftar rencana aksi mitigasi kami ya, itu sampai di titik sini ya, sampai di MRV tim tinjauan akhir kita sudah ada di angka 6 nih teman-teman ya, belum dapat sertifikat ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini didukung doa oleh teman-teman, minggu depan kita udah dapat di sertifikatnya ya. Jadi sampai di level ini juga termasuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan zona EBT juga bisa bukan cuma mendoakan, nanti kita mendukung kami juga nih ya, supaya kita mendapatkan sertifikat dan kita adalah sebagai pionir ya. PT Maggot Indonesia Lestari adalah pionir yang bisa mendapatkan sertifikat pengurangan emisi karbon ini ya. Nah, ini panjang sekali ceritanya teman-teman.
dari tahun 2023 kami melakukan persiapan, ya. Jadi prosesnya panjang, dari mulai drum, kemudian validasi, kemudian setelah divalidasi ini koreksi dan lain-lain di sini ya teman-teman ya. Nah, ini pengisian drum ini kalau saya ceritakan nggak cukup 1 hari nih. Ya, jadi dalam pertemuan terbatas cuma beberapa 45 menit ini, tentunya saya nggak bisa cerita banyak nih teman-teman ya. Tetapi nanti di kesempatan lain kita bisa mempelajari teknisnya seperti apa. Ya, itu paperwork-nya banyak banget teman-teman. Ya, jadi di dalam pengisian drum itu ada bagaimana cara mengisinya, ya, semua setiap kegiatan, setiap aktivitas, ya, keluar masuknya barang itu dicatat, ya, ditimbang, kemudian didokumentasikan, ya. Mulai dari tadi saya katakan dari penerimaan sampah organik, ya, kemudian setelah dicacah, lalu di feeding, ya, dijadikan pakan maggot, kemudian itu setiap hari dihitung teman-teman, ya. Jadi nanti dapatlah angka melalui formulasi-formulasi, ya, ada apa namanya, ada template-templatenya gitu. Eh, Nanti saya bisa tunjukkan ke teman-teman sambil kita diskusi template-nya seperti apa kurang lebih. Nah, lalu itu diserahkan kepada validator, ya, validator yang independen, ya. Kami menggunakan TÜV Rheinland pada waktu itu. Setelah itu di audit gitu ya. Jadi di audit kita udah menyusun SOP-nya, SOP-nya kemudian apa namanya eh, apa dipresentasikan, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan baik secara dokumentasi, jadi auditnya audit berupa desk audit gitu ya, untuk memeriksa dokumentasi-dokumentasi tadi, lalu kemudian juga melakukan pemeriksaan di lapangan. Bener nggak tuh SOP dijalankan? Seperti apa? Ada penyimpangan nggak ya? Nah, pada waktu validasi itu tentunya ada temuan-temuan yang sifatnya mayor, ada yang sifat minor, tapi alhamdulillah puji Tuhan teman-teman kami, tim kami apa namanya berhasil ya melalui proses itu. Dan itu juga melalui proses yang panjang ya. Dan kebetulan memang di unit bisnis yang lain kami sudah tersertifikasi ISO, baik ISO 9001, 14001 dan lain-lain. Jadi kami sudah punya pengalaman didukung oleh teman-teman quality management representatif yang cukup berpengalaman ya. Jadi dari pengalaman mereka itu kita belajar, dan ini tidak apa namanya tidak mudah teman-teman ya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi kalau teman-teman tertarik ke sana bisa kita belajar lebih jauh lagi ya. Nah, akhirnya sampai singkatnya terakhir kami pada waktu proses verifikasi ya, laporan monitoring CAAM ini laporan capaian aksi mitigasi ya. Kemudian LVV laporan verifikasi dan validasi, dan yang terakhir kita sudah sampai di sini ya. Kira-kira sekitar bulan November kemarin kami diverifikasi ya oleh tim ahli itu yang menguji. Jadi teman-teman, aduh, saya kemarin seperti ujian lebih sulit dari ujian tesis ya. Tesis S2 saya kayaknya lebih gampang, itu kemarin yang menguji hampir 6 dan 3 atau 2 diantaranya itu guru besar profesor ya. Jadi diperiksa berbagai macam, ditanya-tanya gitu, dan itu memang memerlukan kesiapan, dan tentunya juga memang memerlukan apa namanya, bukan masalah pengalaman teman-teman, tapi kita menceritakan apa ada yang kita kerjakan ya. Karena itu memang diuji di situ benar-benar apakah yang kita kerjakan itu sesuai nggak dengan yang kita sajikan ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran singkatnya ini yang kita lakukan ya, skema penyusunan daftar rencana aksi mitigasi, karena awalnya di situ dulu teman-teman. Ya, sebelum nanti masuk ke proses yang panjang tadi ya. Itu kalau nanti ke depan mudah-mudahan sih bisa lebih cepat ya, paling nggak 1 tahun udah dapat register apa udah dapat sertifikat gitu. Ya, nah awalnya kita menentukan, mengidentifikasi aksi mitigasi ya. Apa saja kita yang ingin kita hitung di dalam pengurangan emisi karbon tadi ya, di dalam proyek karbon yang kita susun ini. Jadi kita mengidentifikasi ya, antara lain tadi kalau sampah dibuang ke TPA ya itu akan menghasilkan metan ya. Nah, itu melepaskan CO2 kemudian menghasilkan metan ya, dan kita bisa hitung. Nah, dibandingkan dengan bila mana sampah itu ya ke tempat kita ya, ke proses biokonversi.
Misalnya gini teman-teman, eh, mungkin mudah contohnya kalau tempat kami itu adanya di daerah Bekasi ya. Kemudian sumber sampah kami itu berasal dari Pasar Induk Ramat Jati. Ya. Jarak kurang lebih mungkin 40 kilometer dari Pasar Induk Ramat Jati ke lokasi biokonversi kami di Bekasi. Ya. Nah, perbandingannya, bila mana sampah itu dibawa ke tempat kami dengan jarak 50 kilometer, ya, itu mengeluarkan emisi karbon footprint-nya berapa banyak. Ya. Lalu dibandingkan dengan sampah itu tidak dibawa ke tempat kami, tetapi dibawa ke TPA Bantar Gebang. Ya. Lalu ditimbun di TPA Bantar Gebang, lalu kita bisa hitung berapa karbon yang dihasilkan. Ya. Berapa emisi karbon yang keluar, CO2, ya, CH4 dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar, ya, mengidentifikasi aksi mitigasi awal seperti itu. Ya, kemudian setelah itu di dalam proses biokonversinya itu sendiri, ya, itu kita menyusun dokumen-dokumen apa saja yang menyertai perjalanan sampah itu sampai ke proses biokonversi. Ya, lalu setelah itu di dalam proses ini kita mitigasi teman-teman. Ya, apa saja yang terkait dengan kegiatan, mulai dari menerima sampah, ya, lalu ditimbang sampahnya, lalu sampahnya dicacah. Kemudian setelah dicacah sampahnya difermentasi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dijadikan pakan maggot. Nah, setiap tahapan demi tahapan tadi ya, itu dimitigasi. Adakah karbon footprint ya atau jejak karbon yang dihasilkan di setiap kegiatan tadi. Ya. Nah, itu semua ditulis, dibuatkan dokumentasi, dijadikan satu SOP. Ya. Selanjutnya kita menilai kelayakan skema yang sesuai tidak dengan skema yang ada di sini tadi teman-teman. Nah, ini skemanya. Ya, jadi di dalam skema ini nanti teman-teman bisa download ini nih, skema sertifikasi pengurangan. Ya, seperti apa? Ya. Mudah-mudahan setelah nanti kami mendapat sertifikasi, ini akan menjadi panduan, ya, menjadi panduan buat teman-teman yang bergerak di bidang yang sama dengan kami. Ya, ini akan menolong sekali. Kami cukup menghadapi kesulitan karena kami menjadi pionir yang pertama kali, ya, tapi nanti setelah kami dapat sertifikat, ini akan bermanfaat buat kita semua. Ya, lalu kemudian teman-teman setelah itu kita memilih metodologi, ya. Nah, metodologi apa yang kita mau gunakan? Nah, kita mesti baca banyak literatur nih, teman-teman. Ini hanya salah satu, teman-teman ya. Hanya salah satu. Nanti saya tunjukin ke teman-teman bagaimana file saya ya untuk mempelajari, memahami metodologi yang tepat yang kita bisa gunakan untuk proses ini ya. Dan bersyukurnya ini adalah salah satu rujukan ya. Dan tentunya ini juga bukan cuma rujukan yang kaleng-kaleng nih teman-teman yang diproduksi oleh UNEP ya. Lalu selanjutnya setelah kita memilih metodologi apa, kita menyusun daftar rincian aksi mitigasi ya. Nah, kemudian kita melakukan validasi ya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman tahap 1 yang kita bisa lakukan ya. Karena masih panjang perjalanan kita, ini dari drum tadi ya, ini baru awal ya dan proses validasi. Malam hari ini saya spill aja dulu ke teman-teman. Ini mesti disclaimer dulu ya. Jadi saya ingin menyampaikan informasi ya sampai di level 2 ini dulu. Nanti setelah kita diskusi, baru kita kembangkan lagi bagaimana mencapai yang di level 6 dan akhirnya kita bisa mendapat sertifikat. Saya kira itu Mbak Syafa, zona EBT yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mungkin selanjutnya melalui Q&A nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Markus, luar biasa untuk pemaparan materinya, komprehensif dan juga holistik ya untuk pembahasan materi pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Betul yang disampaikan Pak Markus, selanjutnya kita akan segera menuju ke Q&A atau tanya jawab.
Nah, ini ada apresiasi juga nih dari peserta di Pak Markus di kolom chat. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Pak Markus, boleh langsung disampaikan dengan raise hand terlebih dahulu, baru kemudian menyalakan mikrofonnya, atau boleh dituliskan juga di kolom chat apabila tidak berkenan bertanya secara langsung. Nah, ini kita lihat sudah ada yang raise hand. Di sini ada Pak Pendi. Kepada Pak Pendi, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Mbak Syafa. Selamat malam Pak Markus. Terima kasih banyak Pak. Insight-nya luar biasa sekali Pak. Nah ini sangat related sekali. Jadi siang tadi saya itu call dengan Pak Bli Alam. Jadi untuk nanyakan hal ini karena sebelumnya pernah ada sharing terkait dengan bagaimana memanfaatkan emisi karbon menjadi lahan bisnis baru. Nah kebetulan Pak saya di company yang baru banget diminta untuk support bisnis di bidang ini Pak, biokonservasi. Hanya saja fokusnya adalah untuk waste hazardous waste Pak, limbah B3. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau dari pengalaman Pak Markus dari proses awal kan tadi kan Bapak mulai ada pengukuran semuanya kan akan diukur ya Pak. Modelnya kalau nggak saya menangkap tuh model semi-semi LCA gitu ya Pak. Sampai drum tersubmit itu berapa lama ya Pak Markus? Baik, terima kasih Pak Pendi untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya langsung saja boleh Pak Markus untuk jawabannya. Silakan. Boleh ditampung dulu 3 pertanyaan mungkin sekalian, Pak Syafa. Oke, baik. Kalau begitu, kita tampung terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Pendi. Untuk teman-teman yang lain, silahkan menambahkan pertanyaan supaya dapat kita tampung terlebih dahulu. Nah, berikutnya dari Pak Herman, silahkan Bapak. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar dengan Halo? jelas, Pak. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam Pak Markus. Saya perkenalkan saya Herman Pak Markus dari Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi apa namanya ya? Ya saya kebetulan saat ini bergerak di Avalo ya untuk carbon sequestration gitu. Hanya saja cuman yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini memang di dalam perdagangan karbon itu kan macam-macam untuk proyeknya ya Pak Markus. Artinya salah satunya yaitu methane capture. Nah, dalam proses yang sekarang dan ini relatednya pastilah dengan sampah atau dari hasil-hasil baik itu dari pertanian, kemudian dari peternakan, pastilah yang seperti itu. Nah, dalam proses yang sekarang Pak Markus geluti yang sekarang Pak Markus kerjakan itu untuk berkenan mengenai apa untuk metan capture-nya masuk nggak di dalam perhitungannya Pak Markus? Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua Pak, terus terang yang di Avalo sekarang ini dalam proyek penjualan karbon ya sekarang ini kan pemerintah ini kan masih fokus kepada energi yang terbarukan dan itu masih belum belum sampai masuk di merambah ke Avalo ini karena yang tadi yang Pak Markus sampaikan itu prosesnya sudah di MRV. Sampai kira-kira proses untuk sampai ke MRV itu berapa lama Pak Markus? Mulai dari drum, kemudian validasi verifikasi, kemudian masuk di LCAM, laporan capaian aksi mitigasi, kemudian di verifikasi validasi lagi, kemudian baru masuk di MRV-nya. Nah, untuk mendapat itu prosesnya berapa lama Pak Markus? Itu berapa bulan yang Pak Markus butuhkan di proses itu. Kemudian apakah setelah MRV-nya Pak Markus sudah dapatkan, apakah sudah mendapatkan registrasi Pak? Nomor registrasi untuk kita bisa daftar nih untuk di pasar IDS karbonnya. Seperti itu. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih Pak Markus, Mbak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman untuk pertanyaannya. Pak Markus, bagaimana kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Admin yang sudah resen atau dijawab dulu, Pak?
Ya, saya jawab dulu ya. Cukup panjang tadi Pak Oke, Herman baik, pertanyaan. silakan. Baik, Pak Herman, terima kasih pertanyaannya dan juga Pak Fendi ya. Saya jawab dulu pertanyaan Pak Fendi. Saya izin share screen lagi Mbak siapa ya, untuk Boleh, menggambarkan Pak. tadi pertanyaannya Pak, menjawab pertanyaannya Pak Fendi tadi sekaligus Pak Herman juga bertanya. Pak, Silakan, Pak. ini ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ini angkanya kecil. Nah, ini panjangnya segini Pak. Dari mulai kami daftar registrasi Pak, 30 hari, kemudian 3 bulan ya dari drum ya sampai ke validasi di sini. Jadi 30 tambah 85 115 ditambah 185 hari. Nah, kemudian ini 205 hari ya. Soalnya ditambah Natalan, Lebaran dan lain-lain Pak. Jadi panjang juga ceritanya nih. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan ditambah 7 bulan ya. 17 bulan. Kemudian ditambah 3,5 bulan lagi. 20,5 bulan Pak. Jadi hampir 2 tahun ini 2 tahun. proses. Jadi, nah, saya terus terang juga sampaikan, kebetulan saya di Waste Crisis Center juga ya, jadi minta bantu ke teman-teman dan memang juga mungkin ada berbagai macam kesibukan dan saya kira mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini, saya berharap sih ada salah satu dari KLH yang juga monitor nih, yang bahwa ternyata saya nggak ngerti siapa yang belum siap ya, di mana kendalanya dan apakah memang harus seteliti apa gitu ya mungkin karena juga kemarin waktu verifikasi dan validasi itu melibatkan banyak ahli ya, mereka juga punya kesibukan-kesibukan tentunya ya, para profesor dan lain-lain, dan setelah itu pun kita mesti melakukan koreksi ya, jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi saya kira mungkin juga karena apa yang kami submit ini adalah yang pertama kali nih Pak, gitu. Jadi mungkin juga mesti dipelajari dengan sangat hati-hati ya. Dan juga mungkin ini salah satu komentar, ada beberapa ya dua penguji kemarin, sebenarnya yang memvalidasi kami memberikan masukan yang cukup produktif ya, cukup sangat bermanfaat buat kami. Karena apabila ini telah tersertifikasi, Pak, maka peluang Indonesia untuk mendapatkan karbon itu besar sekali, ya. Jadi nanti tadi sekaligus juga mengomentari apa yang disampaikan Pak Herman ya. Yang pertama tadi mengenai methane capture ya. Kalau kami di sini kebetulan nih fokus untuk di avoidance-nya dulu nih Pak. Jadi bagaimana biokonversi ini bisa mengavoid emisi karbon ya. Tetapi tadi implementasi dari itu belum kami hitung Pak, belum kami daftarkan. Jadi bila didaftarkan maka kreditnya akan tambah besar Pak. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di biochar ya. Nah, saya nyinggung sedikit ya tentang biochar. Biochar ini menarik sekali karena nilai karbonnya cukup besar. Ya, ada teman-teman yang bergerak di biochar, kebetulan kami beberapa kali meeting dengan project manajernya ya, ada orang Kanada itu waktu mereka ditawarkan istilahnya mereka bisa menjual dengan harga yang kurang lebih 100 US dollar itu Pak harganya per ton. Sangat menarik ya. Sementara untuk biokonversi ini kita belum dapat penawaran. Kemarin waktu COP, saya diminta presentasi di COP waktu di Brasil secara online. Tetapi untungnya saya di last minute saya akhirnya mundur, Pak. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita iya-iya saja maju, ya padahal sertifikatnya belum keluar, nanti saya dikejar-kejar sama pembeli dari berbagai negara, itu repot kita. Ya. Jadi tadi juga Bapak tentang energi baru terbarukan itu betul sekali Pak, memang ya. Jadi kita mungkin masih fokus di sana. Bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan energi baru terbarukan, salah satunya biomasa ya. Kemudian kalau dari sampah tuh RDF gitu ya. Tapi saya nanti bisa cerita lebih jauh lagi tentang RDF itu ya. Tapi mungkin ini sangat subjektif ya Pak ya. Kami melihat sebetulnya sampah organik ini yang paling punya potensi besar Pak untuk kita dapat manfaatkan. Mungkin itu ya Pak Fendi dan Pak Herman. Jadi nanti mungkin ke depannya kita bisa terkoneksi Pak. Terima kasih Bapak dan Pak Fendi dan Pak Herman cukup
memberikan atensi untuk proyek kita ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membangun konektivitas, Pak, untuk sama-sama belajar. Saya kira itu, Mbak Seva. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Markus untuk jawabannya. Dari Pak Penggi dan juga Pak Herman, bagaimana? Ada yang mau ditanggapi atau sudah cukup untuk jawaban dari Pak Markus? Silakan. Ya, saya Mbak udah Seva, cukup. Cuman yang satu tadi Pak Markus, kalau untuk registrasi indeks karbonnya udah didapat Pak Markus. Saya karena selama ini kan informasi yang saya dapatkan ini kan masih berkisar ke energi terbarukan, masih ruang lingkupnya BUMN dan segala macam itu aja, gitu Pak Markus. Apakah sudah sampai di tahap itu Pak Markus sehingga sudah bisa dipasarkan tuh produk karbonnya itu indeks karbon? Terus ada satu fenomena Pak Markus, kita punya harga itu terlalu murah masalahnya. Jadi kadang penggiat bisnis ini untuk masuk ke indeks karbon itu kurang. Jadi mereka lebih bagus jual keluar begitu Pak Markus. Terima kasih. Iya, Pak Herman. Saya sampaikan bahwa kita memang sudah ini Pak, sudah terregistrasi. Jadi di dalam SRN itu sudah, makanya beberapa kali eh, PT Magot Indonesia Lestari muncul tuh Pak di antara perusahaan-perusahaan besar yang luar biasa itu, yang hebat-hebat itu. Saya apa namanya kadang-kadang senyum-senyum sendiri gitu ya. Wah, ternyata PT Magot Indonesia Lestari bisa muncul di situ ya. Dan ini adalah bukan bukan cuma satu kebaya ya, tetapi saya juga di kesempatan ini adalah peluang bagi teman-teman semua ya. Hanya dengan melakukan cara-cara yang sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya, memilah sampah organik, kemudian memanfaatkannya untuk menjadi pakan maggot, lalu kemudian didokumentasikan dengan SOP yang benar ya, itu menghasilkan nilai yang luar biasa. Nah, jadi sudah terdaftar Pak. Ini tinggal satu langkah lagi tadi Pak. Kalau di sertifikasinya tuh poin ke-7, kita udah ada di poin yang ke-6 Pak. Tinggal nunggu persetujuan atau apa namanya dari tim validasinya. Jadi saya kira mungkin nanti ke depan Pak bisa kita dorong Pak mengenai harga tadi ya. Memang Ya, masih sangat rendah sekali di Singapura, sekarang harganya udah lebih dari 10 US dollar Pak. Dan tadi kalau di Uni Emirat Arab tadi biochar itu dihargai dengan nilai 100 dolar. Saya yakin nanti ke depan akan semakin baik ya, karena pemerintah juga membuat bursa karbon tentunya dengan satu proyeksi yang sangat apa namanya sangat ambisius dan sangat optimis gitu. Dan harapannya nanti justru dengan apa yang kami kerjakan sekarang ini juga ya, dan juga dukungan dari teman-teman semua ya, ini kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Demikian Pak Herman saya kira. Terima ya, kasih Pak Herman baik. pertanyaannya. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih Mbak Siva. Baik, terima kasih kembali Pak Herman dan juga Pak Markus untuk diskusinya. Kalau begitu kita langsung menuju ke pertanyaan dari penanya berikutnya ya Pak Markus ya. Ini tadi yang paling pertama dari 3 yang raise hand ada Pak Aat. Silahkan Pak Aat disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Syifa. Untuk suaranya apakah masuk ya Bu ya? Masuk dengan jelas Pak. Oh ya, baik. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Markus, ini insight yang luar biasa yang Bapak share ke kami ya, terutama terkait karbon yang berasal dari Maggot ini. Untuk informasi Pak, saya Aat dari PT Aldatek Karbon Nusantara. Jadi memang kami saat ini banyak bergerak juga dalam reduksi karbon yang juga sedang berjuang Pak untuk bisa masuk ke IDX ini. Namun tahun kebelakang saya ini mulai tertarik terkait maggot ini Pak. Jadi memang ternyata penyerapan karbon dari maggot jauh lebih besar dan memang secara proses pengolahan itu nantinya akan berkesinambungan. Kalau kami saat ini di alga itu kita melakukan treatment hal yang tidak terlihat Pak. Jadi karbon dioksida kita masukkan ke alga, kemudian tergenerate sebagian jadi oksigen dan lain sebagainya. Nah, kalau maggot ini memang sampah yang kemudian kita masukkan ke maggot ya. Namun proses Bapak ternyata sangat panjang sampai dengan 20-an bulan tadi. Itu sedikit bikin kendor Pak kalau kita-kita yang memang startup baru yang memang belum punya pasar ke sana. Saya izin tanya Pak terkait maggot yang Bapak sudah aplikasikan ya bersama PT Maggot Indonesia Lestari.
ini saat ini produk sudah ada yang nyerap semua, Bapak, termasuk pupuk, karena memang saya belum tahu nih untuk pupuk apakah sudah ada regulasi yang mengatur terkait kadar-kadar yang ada di dalam pupuk maggot. Mungkin itu dulu, Pak. Habis ini saya sambung lagi. Terima kasih. Baik, Pak At, terima kasih pertanyaan Mbak Seva. Boleh saya jawab langsung? Silakan langsung saja, Pak. Baik, terima kasih. Pak At di alga, wah ini menarik nih Pak. Ini kalau alga, apalagi apa namanya, saya sebenarnya mudah-mudahan dari kesempatan ini juga banyak yang kita bisa bangun Pak sinergi kolaborasinya ya. Jadi kalau misalnya seperti rumput laut, limbah rumput laut, kemudian juga alga nanti dalam bentuk apa produknya, mungkin bisa juga ada beberapa output produk yang selama ini jadi masalah di tempat lain, itu bisa menjadi bahan pakan maggot Pak. Jadi kita tinggal sambung ke sana nantinya. Nah, tadi apa ya, untuk apa namanya, untuk maggot tadi Pak Aat bisa bisa halo Pak Aat. Ya, Bapak. Ya. Iya. Pak Aat, tadi poin yang terakhir Pak Aat bisa bisa diulang Pak Aat, sorry. Baik, Pak. Jadi terkait maggot ini kan Bapak saat ini sudah berjalan ya kerjasama dengan berbagai macam pasar dan stakeholder seperti itu. Nah, kalau Iya. untuk produk yang dihasilkan, terutama Oke. untuk baik maggotnya maupun pupuknya, Pak, itu bagaimana regulasi saat ini ya, Pak? Dan apakah sudah Oke. ada yang selalu menampung untuk produk-produk tersebut? Iya Pak. Baik, terima kasih. Nah ini Pak Aat, ini salah satu yang saya nggak komplain ya, tetapi mungkin inilah yang terjadi di negara kita. Jadi untuk ngurus izin edar pupuk itu butuh waktu lebih dari 1 tahun, Pak. Ya, itu untuk ngurus izin edar pupuk. Saya nggak tahu teman-teman di sini ada punya pengalaman gitu ya, tapi kendalanya luar biasa ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kita bertolak belakang antara target NDC yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah. Kita mau mengurangin, Pak. NDC itu adalah komitmen global, ya, bagaimana kita mengurangi emisi karbon. Tetapi seperti misalnya belakangan ini ada kebijakan pemerintah tentang insinerator, karena banyak daerah-daerah, pemerintah daerah yang sudah frustasi menghadapi persoalan sampahnya di tempatnya masing-masing. Ya, bahkan ada gubernur dulu yang bilang bakar aja, udah bakar pakai insinerator. Ada itu gubernur yang top lagi, viral, selalu viral. Nah, ini kan bertentangan, bertolak belakang gitu dengan apa yang apa namanya dijadikan komitmen ya. Nah, kemudian juga Pak, untuk apa namanya produk-produk yang dihasilkan, pasarnya sebetulnya Pak, pasar global itu terbuka luar biasa. Ya, di Eropa dan di Amerika untuk larva yang kita keringkan itu tadinya FDA melarang Pak, ya FDA melarang, tetapi kemudian ada perkembangan yang semula dilarang, baik untuk diberikan kepada pakan ternak mau apalagi untuk manusia ya. Tapi kemudian sekarang bergeser. Jadi mereka memahami ya untuk diberikan pakan ternak itu udah izinnya sudah keluar gitu ya, sudah terbit. Karena sudah beberapa kali dilakukan ekspor ke Eropa dan ke Amerika. Nah, untuk pupuk Pak, tadi karena terkait ke masalah izin ya, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki izin edar walaupun lama Pak ngurusnya, tetapi ada Pak, sudah dapat izin edarnya. Ya, antara lain misalnya saya sebut PT Biokonversi Indonesia, dia sudah menjual pupuk cair dan dikonsumsi oleh beberapa banyak perkebunan di sini ya. Nah, kami juga bukan mengatasi, menyiasati ya Pak ya, menyiasati kondisi tersebut. Kita bikin ekosistem Pak. Jadi melalui koperasi ya kita membuat pupuk yang namanya pupuk mandiri ya. Sehingga pupuk mandiri ini kita juga gunakan sendiri, dan kebetulan kami di satu grup perusahaan ya, akhirnya untuk menghindari supaya produk itu tidak termanfaatkan, kami berhitung Pak, berapa sampah yang kita kelola, kemudian berapa output yang dihasilkan, ya lalu output tersebut dimakan oleh siapa. Jadi kami bikin satu integrated farming. Jadi kita membuat peternakan ayam petelur yang jumlahnya sekian ribu ekor, ya sehingga ayam petelur itu membutuhkan pakan berapa banyak, kontribusi dari larva maggot sekian persen, lalu dicampur dengan konsentrat sekian persen. Kemudian juga dari ayam petelur yang menghasilkan kotoran tadi yang diberi maggot,
kotorannya itu dipanen untuk jadi pupuk, kemudian larvanya dibersihkan jadi pakan ikan. Jadi kami juga punya peternakan ikan, Pak, punya perikanan di situ. Kami beternak ikan nila, ya, dalam jumlah sekian ribu ekor untuk menyerap tadi. Jadi akhirnya kita nggak keluar, Pak. Itu menjadi satu semacam closed loop gitu ekosistem, ya. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu memang produk kami berlebih, ya, dan kami kerjasama dengan beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama. Sekarang misalnya ada perkebunan teh dimanfaatkan oleh perkebunan teh yang tadinya mereka menggunakan 100% pupuk kimia, sekarang konsumsi pupuk kimia itu hanya tinggal 50% saja. Jadi pupuk organik ini baik cair maupun yang fresh ya dimanfaatkan oleh perkebunan teh, sehingga malahan sekarang mereka lagi merencanakan untuk membangun perkebunan teh organik, Pak. Nah, itu apa namanya, satu semacam integrated farming tadi yang sirkuler, Pak, apa namanya, bisa saling memanfaatkan gitu, Pak. Demikian Pak Aat, mudah-mudahan Pak Aat bisa tambah semangat Pak, walaupun sekarang harganya masih murah, tapi kita yakin Pak, mungkin tahun depan bisa lebih baik Pak. Terima kasih Pak Aat. Baik, terima kasih Pak Markus untuk jawabannya. Bagaimana? Adakah yang mau ditanggapi atau sudah cukup, Pak? Ya, baik Bu Pak, izin melanjutkan. Terima kasih banyak Pak Markus atas tanggapannya Pak. Jadi memang setuju sih Pak. Jadi di kita ini memang terbentur sama aturan sendiri ya, yang memang itu untuk godoknya akan butuh waktu lama. Saya tertarik dengan strategi yang Bapak lakukan gitu. Dan kebetulan saya saat ini juga domisili di Bekasi Pak, PT Algatek Karbon Nusantara, kita ada di Jababeka. Jadi Bapak juga tadi saya dengar di Bekasi juga. Terus harapan saya Pak, kita bisa connect untuk bisa diskusi lebih lanjut, baik terkait produk-produk seperti ini, kolaborasi bisnis maupun target kita yang ke depan pastinya untuk karbon kredit ya, bareng IPB juga. Terkait Magot ini Pak, challenge yang saat ini Bapak hadapi di luar dari karbon ataupun dari operasional, kalau boleh tahu apa Pak, yang kadang itu malah menjadi menghambat dari bisnis growth itu sendiri? Wah, ini pertanyaannya sangat-sangat luar biasa menarik ini, Pak Aat nih. Jadi sekalian saya curhat di hadapan 50 peserta nih. Ini menarik, Pak Aat. Jadi gini, apa namanya? Mudah-mudahan teman-teman di sini juga ada mungkin bisa nanti menyuarakan ya bahwa pegiat Magot sekarang di Indonesia itu jumlahnya sudah ratusan, Pak. Dan hampir di seluruh kota di Indonesia sampai ke Jayapura, ke Sorong sana sudah ada. Ya, kami salah satu inisiator dan beberapa teman ya tergabung di Asosiasi BASF Indonesia. Apa namanya, kami mendirikan asosiasi ini untuk tentunya juga mengakomodir kepentingan-kepentingan bukan cuma pebisnis besar gitu ya, tetapi seluruh pegiat-pegiat Magot yang dalam skala kecil ya. Jadi tujuannya kami membina, memberikan apa literasi ya, sosialisasi dan lain-lain. Nah, kendala yang dihadapi oleh teman-teman semua rata-ratanya Pak, sampahnya susah Pak. Gitu. Ini kan lucu ya Pak ya. Kita semua punya persoalan sampah. Sampah di mana-mana. Ya, contoh yang paling dekat nih, kalau Bapak di Bekasi, saya itu udah bolak-balik Pak. Ya, Pak Bupati Bekasi itu, ini mohon maaf nih, jadi agak cerita nyimpang sedikit nih. Jadi 3 minggu sebelum ditangkap KPK itu dari tempat kami Pak. Jadi kami diskusi dan lain-lain, dia punya keinginan ini, keinginan gitu ya. Dan akhirnya Dinas LH-nya juga sama. Dinas LH-nya juga baru kena sanksi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dan saya juga istilahnya membantu Kementerian Lingkungan Hidup ya, diminta menjadi salah satu tim expert gitu ya di Waste Crisis Center. Kami sudah sampaikan ya, saya akhir tahun 2025 kemarin rapat dengan Pak Menteri, juga dengan beberapa ahli di bidangnya masing-masing, terutama yang pengelolaan sampah dengan teknologi termal, dengan teknologi yang lain gitu. Dan saya mewakili teman-teman yang dari teknologi biokonversi ya. Kendala yang kami sampaikan adalah sampahnya sulit gitu ya. Jadi kalau kami ingin scale up, ingin membangun skala industri, tentunya kami harus bekerja sama dengan produsen-produsen yang menghasilkan sampah. Ya, ini berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Ya, dulu mereka belajar di tempat kita, Pak. Tapi kalau saya diundang ke sana,
saya malu sendiri ya. Jadi mereka udah lari lebih kencang, fasilitas yang mereka bangun udah puluhan bahkan ratusan kali lipat dari yang kita punya ya. Jadi monggo Pak At kalau berkenan kita bisa ketemuan deket kok. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya supaya nanti kendala-kendala ini mungkin ke depan bisa diatasi. Nah, saya ingin cerita juga sedikit ya. Contoh misalnya di Bekasi ya. Bekasi itu sampahnya kurang lebih 1.000 sampai 1.200 ton per hari untuk Bekasi kabupaten ya. Banyak sekali sampah di sekitar Bekasi. Kalau kalau 50%-nya itu sampah organik, berarti kan hampir 500 ton sampah. Tapi kalau kita datengin, sini tak bantu sampahnya ya, sampah organiknya. Asal dipilah gitu ya. Kalau mereka selalu, waduh Pak, sulit Pak, milah sampah masyarakat nih. Saya bilang, sumber sampah terbesar itu bukan dari masyarakat, teman-teman. Ya, ini saya bicara pakai data nih. Ya, jadi sebetulnya sampah terbesar itu berasal dari area komersil. Dan dari area komersil itu sebetulnya regulasi mudah sekali di empower, ya, apa di enforce, ya. Nah, kalau dengan kemudahan di enforce itu kan tinggal bikin aturan, lalu aturannya ditegakkan, ya. Nah, problematika yang dihadapi oleh mereka rupanya kenapa sampah itu sulit didapat? Nah, rupanya terjadi di situ bagaimana proses jasa layanan sampah yang mengangkut dari sumber-sumber sampah ke TPA. Ya, jadi akhirnya masih terkondisi orang-orang tertentu nih, oknum-oknum itu masih lebih suka mengangkut sampah dari tempat-tempat timbulannya ke TPA atau mereka mau cari murah, kenapa akhirnya timbul TPA-TPA ilegal. Itu terjadi, teman-teman. Ya, karena kalau dibuang ke TPA resmi, Bantar Gebang atau Burangkeng kalau di Bekasi, itu bayar ya per tonnya itu sekian ratus ribu rupiah gitu mesti dibayar. Ya, tapi menghindari itu supaya biaya operasionalnya mereka untung gitu ya, supaya dapat income dari sana, mereka pakai cara-cara yang lain. Nah, sehingga kalau kami datang, kami bawa solusi, apa namanya, kesulitannya di situ, Pak At ya. Tapi nggak semua. Sampai hari ini kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan, ya saya nggak bisa sebut namanya, tapi perusahaan-perusahaan yang cukup besar dan ini multinational company, ya. Saya sebut produknya lah, misalnya pabrik susu terbesar di Indonesia. Itu expired produknya kami yang manage, Pak. Jadi produk expired, kemudian produk reject, ya dari gudang-gudang, dari distributor-distributornya itu dikumpulkan oleh mereka, lalu dibuang ke tempat kami, sehingga magot-magot kami gemuk-gemuk, sehat-sehat, gemoy-gemoy, karena minum susu, Pak. Ya, jadi nggak cuma makan sampah tapi minum susu gitu. Jadi dan kemudian juga dari industri-industri makanan ya, pabrik roti yang rotinya sangat terkenal juga ya, itu limbah organik tentunya ya, sama selai-selainya itu dibuang ke tempat kami dan mereka mau membayar untuk itu. Ya, jadi istilahnya kalau perusahaan-perusahaan yang punya komitmen apalagi mereka di apa namanya di audit dan lain-lain ya, punya compliance dengan ketentuan tertentu, mereka akan patuh ya dan mereka menggunakan requirement yang cukup ketat juga. Jadi tempat kami harus pasang CCTV, CCTV-nya mesti online, bisa dimonitor, bisa diaudit dan lain sebagainya, Pak. Jadi nggak semua ya. Jadi ada juga hotel-hotel yang komit, ya mall yang komit gitu ya. Jadi ada juga catering yang sadar bahwa ini harus dipilah, harus dimanfaatkan dan lain-lain ya. Tetapi kendala atau challenge yang paling berat memang kita mau scale up, tetapi belum konsisten masalah sampahnya, Pak. Itu Pak Taat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Markus. Demikian Pak. Sudah cukup Pak? Ya, Ibu Zeva, Pak Markus, terima kasih banyak, Pak. Siap ditunggu waktu untuk ketemu ya, Pak ya. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Aat. Berikutnya ini masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Markus, termasuk Pak Yoni yang sudah raise dan juga beberapa di kolom chat. Akan tetapi untuk waktu kita talkshow malam hari ini alokasinya hingga pukul 21:05 atau 9:05. Saya coba tanyakan kembali kepada Pak Markus saja terkait hal ini bagaimana Pak? Apakah akan dijawab semua atau kita cukupkan dulu mengingat waktunya sudah habis? Dan nanti mungkin kiranya berkenan untuk berkoneksi lebih lanjut sehingga teman-teman bisa menanyakannya langsung kepada Pak Markus. Bagaimana Pak? Baik, Mbak Seva, seperti tadi sampaikan di depan ya, untuk teman-teman yang memang masih ingin tahu lebih jauh dan saya juga senang nambah silaturahmi lagi dengan teman-teman, nanti bisa kontak saya. Mungkin nanti ada staf saya di sini yang ikut, Ana.
Ana bisa nanti coba tulis di kolom komen kontaknya supaya bisa dihubungin teman-teman yang lain. Nanti Ana akan manage pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, supaya kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain gitu, Pak Sepa. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas konfirmasinya. Nah, demikian teman-teman sekalian, kami ucapkan mohon maaf karena waktunya sudah habis. Jadi untuk Pak Yoni dan juga teman-teman yang sudah mengetikkan pertanyaan di kolom chat, boleh nanti disampaikan langsung pada Pak Markus, karena beliau juga sudah follow Instagram nih dari Pak Umar ya. Bila teman-teman nanti sudah diberikan untuk kontaknya, dapat langsung dihubungi saja, berhubung Pak Markus juga welcome. Kalau begitu, untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai sekian terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas antusiasnya luar biasa teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kita akan menuju ke dokumentasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman silahkan yang tidak terkendala untuk menyalakan kameranya, disilakan untuk segera menyalakan kameranya supaya dapat didokumentasikan dan nanti kami publikasikan. Oke. Oke. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, apakah masih ada yang ingin menyalakan kameranya? Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah siap Bapak Ibu, teman-teman? Oke, kalau begitu langsung saja boleh. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Ya, boleh saya bantu kondisikan. Silahkan tersenyum ke arah kamera Bapak Ibu supaya nanti hasilnya terlihat semangat ya, tersenyum. Oke, siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah terdokumentasikan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan menyalakan kameranya. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber kita malam hari ini, luar biasa Pak Markus. Bisa kita lihat sama-sama Pak Markus di kolom chat, luar biasa apresiasi dari teman-teman sekalian, sangat puas dengan materi yang disampaikan oleh Pak Markus ya. Kami ucapkan terima kasih atas ketersediaannya Bapak karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber Zitalk malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu, Terima sukses kasih selalu ya buat semua Bapak. ya. Izin live ya Amin. Bu. Maaf. Baik. Berikutnya jangan lupa untuk IBT Hero sekalian, jangan lupa untuk presensi terlebih dahulu karena kita ada presensi dan juga evaluasi untuk perbaikan kami ke depannya. Serta untuk informasi-informasi kegiatan dari zona IBT termasuk talkshow seperti malam hari ini dan juga kelas lainnya, jangan lupa dapat dicek juga untuk di website kami dan di sana nanti kita akan berbagi informasi terkait bootcamp, kemudian ada kelas-kelas kami yang lain. Nah, boleh langsung di-scan di QR code yang sudah ditampilkan di layar untuk mengakses websitenya, Bapak Ibu teman-teman, dan dapatkan informasi dari kami dan stay updated ya, karena nanti pasti akan ada banyak event dari kami yang luar biasa juga seperti malam hari ini. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah Zitalk proyek karbon berbasis pengolahan limbah organik melalui biokonversi bersama narasumber hebat kita, Bapak Markus Susanto, SSH MHICC yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah berkenan hadir mengikuti dengan antusias, luar biasa semangatnya dari awal hingga akhir malam hari ini. Serta sekali lagi kepada narasumber hebat kita, terima kasih atas ketersediaan waktunya dan juga materinya yang luar biasa. Dan juga kami ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya Fari Medanti selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Dan salam kebajikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Malam. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sip. Mau kerja, ini masih lama 52% jadi. Ya, kalau kita melihat di model juga di awal kita udah meningkat.